Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, Pak. wabarakatuh. Selamat pagi. Apa ada yang perlu dibantu? Iya, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih keadaan sehat. Semoga kita di keadaannya sehat selalu ya, Pak. Terus bahagia selalu. Di sini saya akan menanyakan tentang kasus-kasus yang ada di sini di sekolahnya Bapak. Apakah ada kasus yang merupakan milik Magnetika atau bukan? Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan milik Magnetika atau bukan Magnetika? Yang terjadi di SD kami banyak kasus biasanya dari siswa atau dari siswa mungkin sering terlambat atau mungkin ada yang tidak berangkat karena faktor mungkin keluarga itu biasa. Kalau dari dulu setelah dulu sudah ada masalah seperti kemungkinan tidak disengaja atau faktor yang lain menyebabkan guru memiliki kepentingan lain untuk terjadi dalam dilema etika. Ibu selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolahnya Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada kepentingan sama-sama benar nih Bapak dan sama-sama mengandung kewajiban menjalankan pengambilannya seperti apa? Kalau memang ada itu seseorang yang menjalankan tugas kewajiban sehari itu wajib ya, tapi di suatu saat dia dapat tugas tambahan yang lain atau mungkin ada kepentingan keluarga dan juga yang dilaksanakan satu waktu ya, hari itu juga, maka kita ambil selaku kepala sekolah mengambil keputusan orang tersebut atau guru tersebut bisa mengambil yang lebih penting misalkan meninggalkan kelas lebih penting karena ada urusan yang lebih penting, maka kelas bisa dipindahkan dengan syarat tugas untuk hari itu sudah dipenuhi orang tersebut, dikonfirmasi dengan teman sejawat dengan kepala sekolah supaya dia meninggalkan kelas melaksanakan tugas yang lebih penting, tapi kelas yang dia pegang itu tidak ada kekosongan, jadi tetap ada yang menggantikan. Jadi dari kasusnya Bapak di sini kita punya kolaborasi dengan siswa. Kalau untuk siswa pengambilan keputusannya Kalau siswa yang bagaimana kita cari data-data orang tua atau mungkin teman dekatnya, kenapa dia sering berangkat atau dia tidak berangkat, karena kan faktor keluarga kadang-kadang pengaruh ya, keluarganya ada kekacauan apa KDR dan anak juga korban gitu. Jadi kita cari data-data lewat teman dekatnya atau teman tetangga, kondisi orangnya bagaimana. Jadi faktor ekonomi misalnya nggak diberi uang nggak diberi juga berangkat. Jadi yang terlambat tidak langsung dimarahi, jangan, karena ada faktor lain yang menyebabkan dia tidak datang ini terlambat. berarti kita harus identifikasi dulu ya Pak ya pada anak tersebut, kemudian nanti kita tanyakan sama teman-temannya, kemudian kita tanya ke wali muridnya. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini Pak? Langkah-langkah untuk mengetahui itu permasalahan dilematis atau kita biasa mencari data-data dengan teman sejawat, misalnya ada sedang menggolokkan data
lewat teman sejawat atau mungkin lingkungan sekitar orang tersebut. Guru itu punya tetangga, kita harus dapat itu lewat tetangga juga atau teman yang dekat dengan beliau. Mengapa orang ini seperti ini? Itu. Berarti lewat teman sejawat dan lewat bisa lewat video juga ya. Terus hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang menganggap efektif itu dengan cara diskusi dengan teman sejawat, terus diskusi dengan orang yang bersangkutan. Kita cari data-data dulu, terus kita konfirmasi kepada seseorang apakah betul data-data saudara seperti ini. Terus diadakan diskusi juga secara umum ya, secara individu dan orang ini supaya tidak terjadi malu atau biasanya kan sultan mengutarakan karena banyak orang yang tahu ya, kita secara pribadi atau diskusi dengan yang bersangkutan setelah kita cari data-data pendukung lewat media ataupun masyarakat sekitar. Itu sudah bagus sekali Pak perbincangannya dengan kita mencari data-data lewat Vindikal ataupun wali murid ya Pak ya. Terus kita lakukan jadwalnya kepada wali murid tersebut. Kemudian ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak nih selama mengambil keputusan pada kasus dilema tersebut? Yang menjadi tantangan itu misalkan ada orang punya kepentingan yang satu harus dikorban. Tantangannya yang dikorbankan itu supaya tidak jadi korban, bagaimana kita harus mencari solusi pengganti orang yang mengorbankan kepentingan itu. Jadi kita carikan orang lain untuk menggantikan tugas beliau yang meninggalkan tugas itu. Mencari penggantinya itu yang sebagai tantangan, karena setiap orang yang punya kepentingan sendiri-sendiri ya. Misalnya dibagi mengajar kelas 2, kelas 3 kelas, cuman suruh merangkap kira-kira mau atau tidak. Inilah sebagai tantangan. Kita koordinasi dulu untuk diskusi kalian supaya yang mengertikan itu mau melaksanakan itu, tidak ada paksaan. Terus selanjutnya, apakah Bapak selama memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Jadwal ini ada 1 bulan sekali, 2 bulan atau 3 bulan, tapi karena kasusnya dilema etika itu tidak mungkin menunggu 1 bulan diselesaikan. Kalau dilema etika saat itu ada masalah harus diselesaikan. Tapi begitu kita mendengar ada dilema etika, kita mencari langsung dari data-data untuk solusi penyelesaian. Misalkan orang yang punya dilema etika kan ngabari ya, Pak, hari ini saya ada ini, besok ini. Otomatis pas sekolah gimana ya kalau ini tetap berangkat ke sana tapi meninggalkan tugas ini yang gantikan siapa? Jadi kita harus jeli dalam mengambil keputusan saat itu juga, karena sesuatu itu harus berjalan semua ya. Jadi sudah bagus sekali Pak. Kemudian adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Terima yang kami biasanya yang biasa dapat membantu
untuk menyelesaikan dilematik itu biasanya kan sejarah. Misalnya dikajian bertemu dengan siapa, nanti itu bisa membantu menyelesaikan, karena bisa mengungkap kebiasaan dia atau permasalahan yang dihadapi seseorang. Karena biasanya orang kan punya kerabat yang bisa untuk curhat-curhat ya. Orang lain yang mungkin jauh, yang mungkin tidak bisa untuk curhat, ceritanya mungkin jadi teman sejawat atau mungkin tetangga dekatnya ya, mungkin saudara dekatnya, ini ada saudara sejauh ya, di rumah saudara dan tetangga, sekolah menjadi teman sejawat. Jadi faktor orang yang membantu itu teman sejawat ya. Iya. Ini sudah bagus semua. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dalam pengalaman yang Bapak ambil keputusan di matematika? Pelajaran yang dapat kami ambil adalah satu, kesabaran dalam memutuskan suatu permasalahan itu harus sabar dan jeli, kejelian dan sabar, ketelitian, supaya dalam memutuskan itu tidak terjadi sesuatu yang merugikan. Ini itu ya, kesabaran dan ketelitian. Jadi pembelajaran ini harus sabar, teliti, dan jeli nih Pak ya dalam mengambil keputusan. Kemudian tadi juga sudah disampaikan dalam mengambil keputusan kita harus kolaborasi dengan teman sejawatnya. Kemudian kita harus kolaborasi dengan wali murid juga atau teman sejawat siswanya tersebut. Semoga apa yang ada dalam sekolah ini, kasus-kasus apa yang ada di sini, semoga nanti dijalankan dengan baik dan mengambil keputusan dilema etikanya dengan baik nih Pak semuanya. Terima kasih atas waktunya Bapak, semoga cepat sehat, Bapak bahagia selalu. Terima kasih waktunya. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.